انتوا مش على العميد. حسبي الله وانت النعم الوكيل. Video yang baru Anda lihat adalah ekspresi kejengkelan pria dan perempuan Gaza terhadap Hamas yang telah menambah penderitaan hidup mereka. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fakta yang sedang terjadi di jalur Gaza. Teman-teman sekalian, orang-orang mengungsi ya. Ada sekitar 130.000 ya totalnya yang sudah dievakuasi, dipindahkan dari Gaza Utara. Kenapa mereka dipindahkan, teman-teman sekalian? Karena masyarakat sipil ini itu digunakan oleh Hamas sebagai temeng. Nanti mereka teriak-teriak gitu ya. Dan tersampaikanlah kabar-kabar buruk ya di Indonesia yang nantinya menyudutkan Israel. Padahal faktanya ya Israel mengejar Hamas, bukan mengejar warga sipil. Jika demikian mengejar warga sipil, sebenarnya ya sudah langsung bom Semarang saja sebenarnya Israel ya. Tapi tidak melakukan hal itu karena yang mereka musuhi, yang mereka cari adalah Hamas. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita melihat kebaikan hati daripada orang-orang Israel berikut ini. Upaya Israel kosongkan Gaza Utara. اللي دمروا البلد قولوا يا ابو العبد ابو حمزه الغابر من الشاطئ بقول لك انت اكبر عميل انتوا مش على العميل. حسبي الله وانت النعم الوكيل. Saudara, video yang baru Anda lihat adalah ekspresi kejengkelan pria dan perempuan Gaza terhadap Hamas yang telah menambah penderitaan hidup mereka. Harinya ada 80.000 orang Gaza yang mengungsi. Kemarin 50.000 orang. Luar biasa, warga Gaza bawa bendera putih, tank IDF berbendera bintang Daud. أنا موجود في شارع صلاح الدين جنوب حي الزيتون. إحنا اليوم فتحنا شارع صلاح الدين كممر إنساني لمواطنين شمال القطاع. أنا بطلب كمان مرة لكل مواطنين شمال القطاع ومدينة غزة، انزلوا جنوب وادي غزة. شمال القطاع ومدينة غزة هي منطقة خرب، منطقة خطيرة جدا. حماس المجرم الإرهابي بيستغلكم قدروا بشرية. انزلوا جنوب قطاع، انزلوا جنوب وادي غزة. نحن بنعطي السماح لإدخال المساعدات الإنسانية لجنوب وادي غزة. Evakuasi sudah berlangsung selama 6 hari. Pada hari keempat, ribuan warga Gaza melalui koridor kemanusiaan di Jalan Saladin. Tampak tank-tank tentara Israel mengawal warga Gaza. Dalam video ini, warga Gaza terlihat membawa bendera putih, tanda menyerah yang biasa digunakan saat perang. Saudara, sekalipun tanpa bendera putih, tentara Israel tidak akan menyerang warga sipil karena Israel tidak sedang berperang melawan warga Gaza. IDF sedang melawan Hamas, kelompok teroris yang berkuasa atas Gaza. Tentara Israel adalah tentara yang punya panduan etis dalam bertugas, seperti dalam video ini. Serangan tidak dilakukan ketika terlihat di lokasi ada warga sipil. יפה מאוד על הזיהוי, תעזוב את זה, יש פה לול תרנגולות, אוקיי? ויש פה ילדים וכמה בגירים שמוציאים אותם. Israel terpaksa melakukan evakuasi terhadap warga Gaza di kota Gaza dan Gaza Utara demi keselamatan warga Gaza sendiri, karena di Gaza Utara dan kota Gaza itulah Hamas bercokol. Sekitar 1,1 juta warga Gaza mengungsi ke Gaza Selatan atas perintah Israel. Hari Jumat ini, Israel memberi kesempatan dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore
bagi warga Gaza untuk berjalan kaki dari wilayah Gaza Utara menuju Gaza Selatan. Di wilayah Gaza Selatan, seperti di lokasi Deir al-Balah ini, masih ada kehidupan warga. Keseharian warga masih bisa berlangsung. Para nelayan masih mencari ikan di Laut Mediterania yang menghampar di tepi jalur Gaza. Warga Gaza yang tidak bergabung dengan Hamas tentu bukan teroris. Namun mereka yang bergabung dengan Hamas, maka mereka harus berhadapan dengan Israel guna bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada 7 Oktober 2023. Hamas telah membunuh 1.400 orang Israel, menculik 245 orang, 5 orang sudah dibebaskan, dan lebih dari 5.000-an orang terluka. Bebaskan para sandera. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lihat bersama ya mengenai kebaikan orang Israel atau tentara Israel yang menolong warga Palestina yang sedang menderita karena perbuatan Hamas. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa Hamas ini adalah kelompok teroris yang juga sebenarnya sudah dikutuk dan juga sudah ditolak oleh Presiden Palestina sendiri, yaitu Pak Mahmud Abbas. Ya, teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Dan teman-teman sekalian, peperangan yang sedang terjadi saat ini, kabar di tanah air justru mengatakan bahwasanya kita harus membela Palestina. Padahal Palestina sendiri, teman-teman sekalian, tidak sedang berperang melawan Israel. Menurut berita-berita yang kita lihat ini, teman-teman sekalian, ya. Jadi yang sedang berperang ini adalah kelompok Hamas melawan Israel. Mereka harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka yang sangat sadis, ya, di mana mereka membunuh anak-anak, membunuh para wanita, membunuh warga-warga sipil gitu ya. Mereka memperkosa, menculik, dan juga ya menyandera ya beberapa warga sipil, ya, ada 200 lebih ya sandera, ada anak-anak di antaranya. Teman-teman sekalian, jelas melalui video ini kita melihat bahwa Israel sangat-sangat peri kemanusiaan. Mereka tidak menyerang warga sipil, ya, seperti yang diviralkan, yang dikabarkan di tanah air, teman-teman sekalian, bahwa Israel ini sangat kejam membunuh warga sipil. Padahal tidak, ya. Kita melihat di video tadi, mereka justru membantu warga sipil yang ada di jalur Gaza Utara untuk meninggalkan tempat itu karena di situ ada Hamas yang sedang berlindung, karena mereka warga sipil ini akan dijadikan oleh Hamas sebagai temeng, ya, untuk cari donasi. Jadi begitu nantinya warga sipil udah kena, nah ini yang dipost ya di media sosial, sehingga donasi mengalir terus kepada Hamas, ya, untuk memperbesar kekuatan mereka dari segi ekonomi tentunya. Nah, oleh karena itu teman sekalian, jelas di sini bahwa Hamas adalah kelompok teror, ya, yang harus dikutuk sebenarnya, yang harus dimusnahkan, ya, seperti yang disampaikan oleh Israel, ya. Dan juga jelas kepada kita bahwa presidennya sendiri, Presiden Palestina, tidak mengakui Hamas, ya, dan tidak menganggap bahwa Hamas ini sebagai organisasi yang sah yang memperjuangkan kemerdekaan daripada Palestina. Oleh karena itu teman sekalian, biarlah kita bijak dan kita bisa paham. Mari kita tetap juga berdoa sebagai orang-orang Kristen. Kita jangan mengutuk, biarkanlah mereka yang mengutuk, ya. Tapi kita tidak boleh mengutuk. Karena kita tahu siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya, kita cukup berdoa kepada dua belah pihak, supaya ada titik temu dan persoalan peperangan ini bisa segera selesai. Saya Arif Guleh undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.